Divonis 1 tahun penjara, akhirnya bebas dengan bebas bersyarat karena telah menjalani 2/3 masa tahanan. Rudy Simamora divonis selama 1 tahun karena dinyatakan bersalah telah menghujat agama Islam. Nah, pada saat ini dia telah bebas bersyarat karena dia telah menjalankan 2/3 masa tahanannya. Jadi sekarang dia adalah tahanan rumah. Nah, kawan-kawan, kita akan mendengarkan kesaksiannya atau apa yang dia sampaikan setelah dia bebas bersyarat. Salam, selamat malam kawan-kawan semua dimanapun berada di seluruh belahan bumi ini. Aku hanya ingin memberitahu sama kita semua kalau aku anak Batak sudah bebas dari penjara ya, tetapi bukan bebas murni. Saya bebas bersyarat. Artinya begini, hukuman saya kan kemarin 1 tahun. Nah, sudah saya jalani 8 bulan. Nah, ketika sudah menjalani 8 bulan, maka ada kesempatan sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan telah menjalani masa tahanan 2/3 dari vonis hakim, maka saya berhak untuk menjalani sisa masa penahanan saya di rumah. Jadi sebenarnya saya ini belum bebas murni, belum bebas total. Saya dalam pengawasan pihak kepolisian saat ini ya, pihak jaksa, pihak penjara, Bapas dan lain-lain. Jadi selama 4 bulan ini saya pantang melanggar hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia ini tidak bisa saya langgar selama 4 bulan ke depan, kawan-kawannya. Itulah persyaratan sehingga saya bisa mengajukan pembebasan bersyarat saya. Artinya 2/3 dari vonis hakim sudah saya jalani. Jadi 1/3 dari vonis hakim itu akan saya jalani di rumah. Jadi saya tidak bisa melanggar hukum sampai bulan 11, kawan-kawan. Artinya adalah bukan saya mau mengatakan bahwa saya akan melanggar hukum, tetapi mana tahu, kita kan nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Apakah saya kembali lagi melanggar hukum? Saya tidak tahu. Untuk itulah aku akan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang saya perbuat dulu. Jujur, apa yang saya lakukan itu sangat menyakiti hati banyak orang. Saya tahu itu. Untuk itulah polisi menangkap saya. Dan saya mengaku salah atas hal itu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf atas semuanya yang saya lakukan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya minta maaf kepada seluruh siapapun dia yang ada di seluruh dunia. Saya minta maaf. Terutama saya minta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia, terutama yang ada di Medan. Saya minta maaf saudara-saudaraku. Itu memang benar saya katakan. Memang itu benar saya katakan. Dan saya tidak akan mengatakan hal yang sama lagi seterusnya. Saya berjanji tidak akan mengatakan hal yang seperti itu lagi. Tetapi kawan-kawan, kalau untuk ber-YouTube ini, jujur saja saya akan tetap membuat akun YouTube. Saya akan tetap ber-YouTube, tetapi saya akan lebih baik dari sebelumnya agar saya tidak ditangkap polisi lagi. Untuk itu kiranya seluruh umat muslim yang ada di Indonesia ini memaafkan saya. Memaafkan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi kata-kata yang seperti itu. Kalau sekedar berdebat ya boleh dong, itu kan sah. Karena banyak juga ya, nggak usahlah saya sebutkan. Saya juga tidak mau, untuk saat ini saya tidak membahas tentang keyakinan dari saudara-saudara muslim. Kalau untuk berdebat tentang agama tentu saja saya masih harus melakukannya. Karena kita lihat apa yang terjadi di YouTube, kawan-kawan ya. Jadi saya minta maaf atas kesalahan saya yang kemarin dan saya tidak akan mengulangi lagi monolog seperti itu. Kiranya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia maupun
yang ada di Kota Medan bisa menerima permohonan maaf saya. Bukti dari saya benar-benar meminta maaf kepada saudara-saudara saya umat Islam. Buktinya saya kan dengan ikhlas di penjara. Saya kan tidak melawan. Saya terima putusan hakim, saya jalani. Kalau bebas dari penjara dengan 2/3 itu kan program pemerintah. Apa salahnya saya ambil program pemerintah itu? Karena saya juga warga negara Indonesia. Kawan-kawannya, jadi saya meminta maaf atas semuanya itu. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan pada saat ini. Kalau soal pengalaman-pengalaman di penjara atau ditangkap, saya akan sampaikan pada video-video berikutnya, saudara-saudaraku. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kayak mana sih di penjara, kayak mana sih waktu ditangkap, nanti video berikutnya. Tetapi ada yang aneh kawan-kawannya, ada yang aneh sedikit. Baru aku tahu semalam ketika aku bebas, tentu saja aku langsung melihat YouTube kawan-kawannya. Ternyata si Julius Setiadi masih siaran. Sampai hari ini kurasa dia masih siaran. Karena aku tengok videonya itu tanggal sekian. Sejak aku ditangkap, Julius Setiadi masih siaran. Ada apa? Ada apa ini? Aku heran. Nah, jadi kalau kawan-kawan bertanya di dalam hati contohnya ya, kenapa kau, aduh apa ini seperti sakit? Apa sakit? Kasar kali apa maskerku ini? Sakit dia seperti tajam dia kawan-kawannya, apa maskerku ini ya? Dulu ku baguskan dulu. Kenapa kau kait-kaitkan dengan Julius Setiadi? Kawan-kawan, aku mau beritahu yang intinya saja. Aku masuk penjara karena ulah Julius Setiadi. Dia yang mengatakan titik Yesus hanya aksesoris. Tetapi aku sudah memaafkan. Aku sudah melupakan hal itulah. Sudah aku lupakan semua hal itu. Tetapi yang aku heran, kenapa ya Julius Setiadi nggak ditangkap? Atau tidak dijebloskan ke penjara? Mungkin beberapa waktu ke depan, ini aku mungkin beberapa waktu ini aku akan jumpai mamaku dulu kawan-kawan ke kampung ya. Karena mamaku kan nangis-nangis terus mamaku ya. Pernah mamaku datang ke penjara, mamaku selalu nangis-nangis. Untuk itu aku jumpai mamaku dulu ke kampung. Mungkin sepulang dari situ aku akan langsung menanyakan hal ini kepada polisi ya. BAP Julius Setiadi itu seperti apa? Kenapa dia bebas? Gitu loh. Aku tahu dia bebas dari mana karena aku tengok siaran dia. Karena dia siaran di Hidayah Mualaf Channel. Aku akan coba tanyakan itu ke polisi. Itulah yang aneh yang kupikirkan. Aku pikir Julius Setiadi di penjara juga. Aku pikir Julius Setiadi di penjara juga. Mungkin di penjara yang lain. Kalau aku kan di kelas 1, di rutan kelas 1. Nah, barangkali Julius Setiadi dikirim ke Labuan, ke Lubuk Pakam, Pancur Batu, Lapas Pemuda Hinai di Langkat sana, atau ke penjara-penjara yang lain. Karena aku tidak tahu entah ke penjara mana dia dikirim. Tapi ternyata kawan-kawan dia tidak di penjara. Julius Setiadi bebas. Sejak aku ditangkap, Julius Setiadi siaran. Sampai beberapa hari yang lewat, aku lihat videonya ya. Kalau kawan-kawan tidak percaya, silakan buka Hidayah Mualaf Channel. Maka saudara akan melihat di situ bahwa Julius Setiadi itu memang bebas berkeliaran. Aku tidak tahu kenapa dia bisa bebas. Aku akan tanyakan langsung ke polisi. Kalau kira-kira polisi tidak bisa memberikan jawaban, saya akan melapor ke Propam Poldasu. Pasti saya akan laporkan ke Propam Poldasu. Kenapa Julius Setiadi bebas? Kan begitu. Julius Setiadi lo yang memulai. Kalau kawan-kawan nggak percaya, bacalah SIPP. Itu kan tidak bisa dibohongi. Sudah ada di SIPP, Hidayah Mualaf Channel, yang mengupload video itu sehingga viral. Kan begitu. Dan itulah yang disaksikan oleh DP Rumah PA di persidangan. Tapi ya sudahlah, video ini mungkin hanya singkat saja. Karena aku memang bukan orang yang pandai berbicara ya, atau yang pandai bersandiwara, bukan. Tetapi pasti akan saya tanyakan dulu ini ke polisi. Kalau kira-kira saya analisa ini melanggar hukum, maka saya akan melapor ke Propam Poldasu. Ada apa sebenarnya? Kenapa Julius Setiadi sampai sekarang bebas? Nah, mungkin apa hubungannya dengan Julius Setiadi? Aduh, udahlah, nggak usah bersandiwara.
CCTV masih ada. CCTV masih ada, jadi mungkin kita lihat aja berjalan dengan sendirinya ya kawan-kawan ya. Tapi aku prioritaskan dulu aku berkunjung ke rumah mamaku ya, karena aku pun manusia biasa yang tidak bisa melihat orang tua menangis ya. Mamaku itu menangis di penjara, jadi aku kunjungi dulu mamaku. Sepulang aku dari kampung nanti, aku akan langsung membuat laporan ke Propam Poldasu. Entah apa nanti tanggapan Propam Poldasu, aku pun tidak tahu. Tetapi aku akan melakukan itu secepatnya, kawan-kawan ya. Siapa yang akan saya laporkan? Saya berkonsultasi aja dulu dengan pihak Propam Poldasu. Apakah ini melanggar hukum atau tidak? Kalau tidak melanggar hukum, ya saya akan pulang dari Polda itu. Kalau contohnya Propam Poldasu mengatakan, oh ini bukan tidak melanggar hukum, ya sudahlah, terima kasih Pak. Tetapi kalau memang terindikasi melanggar hukum, saya akan melapor ke Propam kawan-kawan ya. Karena saya tidak bisa diterima akal saya Julius Setiadi bebas sampai sekarang. Nggak bisa itu. Dan di persidangan juga, ya sudahlah, nanti terlalu panjang. Saya bikin dulu laporan ke Propam Poldasu. Setelah saya berikan laporan ke Propam Poldasu, maka selanjutnya nanti kita lihat aja. Tetapi di atas semuanya itu, kawan-kawan, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti hati saudara-saudara umat muslim. Kawan-kawan orang muslim pendebat di YouTube kan kenal siapa aku. Mana mungkin ada niatku untuk menista agama Islam. Tidak ada itu. Boleh tanyakan pendebat-pendebat muslim di YouTube. Pasti kenal anak Batak, karakternya bagaimana. Tetapi saya sangat emosi waktu itu melihat kelakuan Julius Setiadi kawan-kawan ya. Dan semua ada buktinya itu di pengacara saya yang lama. Salah satunya yang membuat aku emosi adalah ketika Julius Setiadi menyandingkan gambar kelamin laki-laki dengan salib itu. Tetapi ya sudahlah, kita akan lihat berjalan dengan sendirinya nantinya. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan untuk kita. Aku tetap ber-YouTube seperti biasa, tetapi aku tidak akan menghujat agama Islam lagi. Saya berjanji tidak akan menghujat agama Islam lagi. Tidak akan itu ya. Tetapi saya akan ikut berdebat juga. Saya akan tetap menjadi seorang pendebat. Seperti waktu di persidangan, hakim mengatakan kepada saya, jangan mau lagi kau berdebat dengan orang-orang yang mulutnya tidak bisa dijaga katanya. Seperti Julius Setiadi. Jadi saya tidak akan melayani Julius Setiadi lagi untuk berdebat. Untuk itu kawan-kawan, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku akhiri dulu video ini kawan-kawan ya. Aku akhiri. Mungkin besok kita bertemu atau di video berikutnya. Terima kasih kawan-kawan. Horas, salam. Demikianlah yang disampaikan oleh Rudy Simamora, di mana saat ini dia telah bebas bersyarat, artinya dia akan menjalankan masa tahanannya di rumah selama 4 bulan lagi ya. Nah kawan-kawan, saya mau katakan di sini, si Rudy Simamora dinyatakan bersalah telah menghujat, menghina agama Islam. Dan hukum yang berlaku di negara kita telah ia terima, telah ia jalankan dengan baik. Tetapi di sini juga saya mau katakan, di sini terjadi satu keputusan atau satu hukum ya, satu hukum di negara kita ini yang tidak adil atau bisa kita katakan pilih buluh di masa kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ini. Kita tahu bahwa video yang menjeratnya disebarkan adalah Julius ya, Julius atau yang punya channel itu Hidayah Muhalaf Channel. Itulah yang menyebarkan video itu. Nah, dan juga Julius ini dia pertama kali melakukan hujatan terhadap Tuhan Yesus Kristus ya. Maka bisa kita katakan si Rudy Simamora ini membalasnya. Ya, tetapi memang itu kita harus katakan di dalam ajaran kekristenan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi hukum di negara kita ini memang benar-benar tidak adil ya. Di mana para penghujat ya, penghujat dari Islam ya, penghujat dari Islam ya,
yang selalu mereka nyatakan diri mereka itu kristolol lah, kristologi, itu mereka bebas berkeliaran, bebas menghujat, bebas mengata-ngatai sesuka mereka, karena mereka tahu hukum di negara ini takkan pernah menyentuh mereka. Itu. Jadi memang betul ya, undang-undang penistaan agama itu hanya untuk melindungi agama Islam saja. Jadi mohon maaf, ini saya sampaikan karena inilah kenyataannya ya. Undang-undang penistaan agama itu hanya untuk melindungi agama Islam, bukan untuk melindungi semua agama yang ada di Indonesia ini. Jadi terima kasih kawan-kawan, mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan tidak berkenan. Ini adalah perasaan saya ya, bagaimana menilai hukum yang ada di negeri kita ini ya, tentang juga namanya undang-undang penistaan agama. Begitu. Jadi kawan-kawan, semangat Rudi Simamora tetap menjadi apologet ya, tetapi jangan lagi berhadapan dengan mereka itu, di mana mereka itu bisa kita katakan seperti anak kecil ya, tahu kan, bermain dengan anak kecil maunya menang sendiri, tidak mau kalah, bahkan walaupun itu kenyataannya memang dia kalah, tetapi dia akan tetap mengadu kepada ibunya. Terima kasih kawan-kawan ya, selamat ya, dan berjuang terus. Semoga saudara Rudi Simamora dan keluarganya tetap dalam lindungan Tuhan. Shalom.